Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca tawassul Al-Fatihah ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ila ghadatin jami'il ulama il amilin wal awliya wa zuhada wa salihin wa bil khusus awliya tis'afi ardi Jawa wa jami'il masyayikh al-irboyo kuzuli wa furahim wa qurabati wa duriyatihim wa ila qadatin khususun muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian sebelumnya kita membahas tentang bahwa hati kita harus berpaling dari cinta dunia, karena sesungguhnya cinta dunia itu akan melalaikanmu dari urusan akhiratmu. Jadi standar dari cinta dunia yang tidak diperbolehkan itu kalau ciri-ciri cinta dunia itu adalah ketika melalaikanmu dari urusan akhiratmu. Jadi bukan persoalan apakah kaya atau miskin, selagi seseorang itu mencintai dunia sampai melalaikan akhiratnya, maka itulah namanya cinta dunia. Misalkan ada orang kaya, dengan kekayaannya, dengan hartanya dapat melalaikan urusan akhiratnya, maka itulah dinamakan cinta dunia. Ada orang miskin yang dia justru mencari kehidupan dunia, mencari harta sampai melalaikannya dari urusan akhiratnya pun itu juga termasuk cinta dunia. Jadi bukan persoalan kaya atau miskin soal hubud dunia itu, tapi seberapa jauhkah seseorang dapat mengendalikan cintanya terhadap dunia sehingga dia tidak melalaikan akhiratnya. Kalau tidak melalaikan akhirat, malah justru memperbaiki dan memaksimalkan urusan akhirat, maka itu bukan termasuk hubud dunia. Misalkan ada orang kaya lalu kemudian dermawan, banyak zakat, sedekah, menyantuni fakir miskin, kemudian baik, bisa ibadah haji, menghajikan orang tuanya, menghajikan ulama misalkan, untuk pemikiran dan hartanya untuk pembangunan. Nah itu bukan cinta dunia. Yang namanya cinta dunia itu justru dunianya itu bukan untuk urusan akhirat.
gitu. Faqad ruwiya, kemudian diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi, man, adapun seseorang, usyriba, itu dicampuri, qalbuhu, hatinya man, hubbad dunya, terhadap cinta dunia, warokana, dan qalbunya man itu condong cinta, ilaiha, kepada dunia, kepada hubbud dunya, iltato, maka eman itu, seorang itu bertemu minha, dari dunia, bisyughlin, dengan kesibukan, la yafrahu, yang tidak ada habis-habisnya, anahu, kesusahannya atau kepayahannya syughul, wa amalin, dan angan-angan, la yabluhu, yang man itu tidak sampai, muntahahu, pada batas akhir dari amal, wa hirsin, dan hirsin itu rakus, tamak, la yudriku, yang man itu tidak menemukan madahu, terhadap akhirnya hirs itu. Nah, jadi di dalam hadis ini dikatakan barang siapa yang hatinya itu diselimuti, dicampuri oleh cinta dunia, dan hati itu condong, fokus, cinta kepada dunia, maka orang itu akan menemui 3 hal. Yang pertama, dia akan sibuk, dan kesibukannya itu akan menyiksanya tiada akhir. Itu bisyughulin la yafragh anahu. Jadi kalau seseorang hatinya itu diselimuti oleh cinta dunia, yang pertama, orang itu akan menemui kesibukan yang menyiksanya tiada akhir. Artinya tidak bisa menikmati hidup. Jadi hidup itu adalah uang. Ada istilah time is money. Jadi waktu adalah uang. Itulah orang yang hatinya diselimuti oleh cinta dunia. Jadi dia akan sibuk, dan kesibukannya itu akan selalu menyengsarakan dirinya tiada akhir. Padahal yang namanya hidup itu tidak selalu identik dengan harta, tidak selalu identik dengan bendawi, ya kan? Jadi hidup itu kan ada kalanya harus menjalin tali kasih, persahabatan, pengorbanan, ya kan, silaturahim yang perlu juga kita bersedekah, menjalin hubungan yang baik. Jadi jika seseorang itu cinta dunia gitu, maka hal-hal yang bersifat human interest, hubungan kemanusiaan, saling tolong menolong, saling bahu membahu, kedermawanan, itu hilang gitu.
Karena money oriented, jadi orientasinya itu uang. Kalau tidak ada uang, kalau tidak menguntungkan, dia tidak mau melakukan gitu. Nah, sehingga sehari-harinya itu dia disibukkan untuk mencari uang yang tiada akhirnya, dan itu sesungguhnya menyiksanya. Yang kedua, orang yang hatinya itu diselimuti atau dikuasai oleh cinta dunia, yaitu memiliki angan-angan yang tanpa ujung. Angan-angan tanpa ujung, misalkan setelah punya rumah pengen punya mobil, setelah punya mobil pengen punya villa, setelah punya villa pengen punya ini, pengen ini, terus jadi angan-angan yang tanpa ujung. Jadi orang yang cinta dunia itu semakin dituruti angan-angannya, maka semakin tanpa ujung. Jadi semakin haus. Jadi ibarat orang minum tuh, semakin dikasih minuman semakin haus. Nah, itulah hubbud dunya. Jadi angan-angan, hayalan yang tiada ujung, sehingga pada akhirnya orang itu tidak bisa mensyukuri itu nikmat yang Allah berikan. Orang itu selalu merasa kurang, gitu. Selalu merasa kurang rizkinya, selalu merasa kurang nikmat yang Allah berikan, karena dia punya angan-angan yang ingin terus dipenuhi, sedangkan angan-angannya itu tidak mungkin untuk selalu terpenuhi, gitu. Sehingga apa yang sudah didapatkan itu tidak bisa disyukurinya. Nah, itulah dampak negatif dari hubbud dunya yang menyelimuti hati seseorang. Yang ketiga, cinta dunia yang menyelimuti hati seorang itu berdampak pada ketamakan, ya kan? Ketamakan atau kerakusan yang tidak ada akhirnya juga. Jadi rakus gitu, sehingga tidak menghiraukan caranya, apakah caranya halal ataukah caranya haram. Jadi kerakusan itulah yang menyeret seseorang yang hubbud dunya pada sikap yang menghalalkan segala cara. Itu kata Nabi. Jadi 3 itulah dampak dari orang yang diselimuti oleh cinta dunia. Wa qala, dan berkata Isa ibni Maryam ala nabiyina wa alaihi salam, apa yang dikatakan Isa, ad-dunya, adapun dunia, li iblisi, bagi iblis, mazra'atun, adalah sawah. Itu. Wa ahluha, adapun ahlinya dunia, ya kan, hurrathun, adalah tukang penggarap sawah. Jadi bagi iblis dunia ini adalah mazra'ah, sawah, dan ahlinya dunia itu yang menggarap sawahnya itu. Jadi memang iblis itu setelah terusir dari sorga karena itu dia
berkomitmen untuk menggoda, merayu, membisiki hal-hal yang negatif kepada anak Adam. Nah, medan garapan, medan iblis adalah di dunia ini. Jadi dia punya dendam kepada anak Adam karena gara-gara Adam dia terusir dari sorga. Dia mendendam kepada Bani Adam, kepada anak cucu Adam. Pas begitu Adam keluar dari sorga lalu menetap di dunia, maka iblis menganggap dunia ini adalah sawah, di mana iblis akan merayu ahli dunia ini sebagai penggarap sawah itu. Jadi yang menggarap sawah, lalu kemudian iblis itu membisiki program-program hal-hal yang negatif yang dia inginkan agar merayu dan membuat penduduk dunia itu terperosok dan mengikuti rayuannya. Wa qala, dan berkata Ali ibni Abi Thalib, apa yang dikatakan Ali, matsalud dunya, adapun perumpamaannya dunia atau sifat-sifatnya dunia, matsalul hayati, itu bagaikan sifat-sifatnya ular. Jadi dunia itu seperti ular. Kata Ali bin Abi Thalib, layyinun, ya kan? Dia itu sangat lembut, massuha, ketika menyentuhnya. Maksudnya menyentuh ular itu. Ular itu ketika disentuh lembut itu. Qatilun, tapi dia juga mematikan. Summuha, bisanya hayat ular. Jadi ular itu layyinun massuha qatilun summuha. Lembut ketika dipegang, indah ketika dilihat karena ada warna-warni loreng gitu ya. Tapi berbisa. Bisanya itu mematikan. Itu. Begitupun dunia. Dunia itu indah. Ketika dipegang lembut. Ketika mendapatkannya lezat. Tapi racunnya dunia itu dapat membunuhmu. Gitu. Sebagaimana racun ular. Fa'arid, maka berpalinglah kamu. Amma, dari sesuatu, a'jabaka, yang sesuatu itu menakjubkan terhadap kamu, minha dari dunia. Maka katanya, kamu harus berpaling dari berbagai hal dari dunia itu yang membuat kamu takjub, membuat kamu terpesona itu. Liqillati ma, karena sedikitnya sesuatu, yashabuka, yang menemanimu, minha dari dunia, wado', dan letakkanlah kamu humumaha, terhadap keprihatinannya dunia. 5, karena sesuatu aiqanta, yang kamu yakini, min firoqiha,
dari pisah terhadap dunia. Ya, jadi berpalinglah kamu dari sesuatu yang membuat kamu takjub, membuat kamu heran, membuat kamu terpukau ya, dari dunia ini. Karena sesuatu yang dari dunia ini sangat sedikit sekali yang sejatinya bisa menemanimu, yang menjadi teman sejatimu. Dan letakkanlah keprihatinanmu karena sesuatu yang kamu yakini tentang dunia ini, bahwa dunia itu pasti akan berpisah. Jadi tidak usah prihatin bahwa dunia itu akan berpisah. Itu. Wakun, dan jadilah kamu ahdharuma, lebih takut-takutnya terhadap sesuatu, takunu yang ada kamu itu laha, bagi dunia. Jadi kamu harus takut gitu ketika kamu berada di dalam genggaman dunia. Wa anta, adapun kamu anisun, lebih mencintai, anisu ma, lebih mencintai ma terhadap sesuatu, takunu yang ada kamu itu biha, dengan dunia. Fa inna sahibaha, maka sesungguhnya pemilik dunia, kullama itma'anna, itu ketika tentram sahib itu, minha, dari dunia, ila sururin, menuju pada kebahagiaan, ashkhosahu, maka sampai kepada sahib, anha, dari dunia, makruhun, sesuatu yang dibenci. Jadi ketika kamu mencintai sesuatu dari dunia ini, maka ingatlah bahwa pemilik dunia, ketika ketika pemilik dunia, maksudnya penikmat dunia ini tentram, itu ya kan, tentram, bahagia karena dapat mencicipi dunia ini, maka ketika itulah dia akan meraih, akan mendapatkan sesuatu yang dibenci. Jadi ketika merasa tentram karena mendapatkan kebahagiaan dari kenikmatan dunia ini, maka seorang itu akan mendapatkan sesuatu yang dibenci. Wa in sakana, dan ketika diam, ketika tentram sohib itu, minha, dari dunia, ila inasin, pada mencintai, azalahu, maka menghilangkan terhadap sohib, anha, dari dunia, ihasun, keresahan. Jadi ketika dia sudah merasakan asyik masuk, sudah merasakan mencintai dunia, maka keresahan itu akan menghilangkannya. Artinya bahwa dunia ini tidak ada yang abadi, kenikmatan sesaat saja gitu. Wa qala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ulama balaghah, apa yang dikatakan ad-dunya, adapun dunia, la tasfu, itu tidak bening, lisyaribin, bagi orang yang menginum, bagi orang yang meminumnya,
Jadi dunia itu ibarat minuman, itu bukan minuman yang jernih gitu bagi orang yang meminumnya. Wala tabqa, dan tidak kekal dunia itu lisahibin, bagi orang yang ingin menemaninya. Jadi dunia itu tidak kekal. Artinya ibarat sahabat itu sahabat yang tidak kekal. Wala takhlu, dan dunia itu tidak sunyi min fitnatin, dari fitnah. Jadi dunia pun itu adalah tempatnya fitnah. Itu. Jadi tidak bisa lepas dari fitnah. Wala tukhli, dan tidak menyepikan dunia min mihnatin, dari cobaan. Jadi kalau di dunia ini darul mihan, tempat cobaan, tempat ujian, itu tempat penggemblengan. Seberapa kuat kita menghadapi cobaan, seberapa mampu kita menghadapi ujian. Nah, di dunia inilah tempat ujian, tempat fitnah, gitu. Fa'arid, maka berpalinglah kamu, anha, dari dunia, qabla an tu'ridha, sebelum dunia itu berpaling anka, dari kamu. Ya kan? Jadi berpalinglah kamu dari dunia sebelum dunia itu berpaling dari kamu. Wa istabdil, dan gantilah kamu biha, terhadap dunia, qabla antas tabdil, sebelum dunia itu mengganti bika, terhadap kamu. Jadi fa inna na'imaha, maaf bro. Fa inna na'imaha, maka sesungguhnya kenikmatan dunia yantakhilu, itu berpindah-pindah gitu, atau dinamis gitu. Fa ahwaluha, dan adapun keadaannya dunia, tatabaddalu, itu silih berganti, gonta-ganti, itu berganti, silih berganti. Keadaan dunia sebagaimana kita tahu silih berganti seperti roda pedati, kadang kita ada di bawah, kadang ada di tengah, kadang ada di atas. Itulah dunia. Ahwaluha tatabaddalu, kenikmatannya pun berganti-ganti. Kadang si A mendapatkan kenikmatan, si B tidak mendapatkan kenikmatan, atau memiliki kenikmatan yang berbeda-beda. Itu kadarnya kenikmatan berbeda-beda, meskipun semuanya diberi kenikmatan oleh Allah. Itu walladzataha, dan kelezatannya dunia tafna, itu rusak atau fana, habis. Itu jadi kelezatan dunia itu fana, rusak, habis, ada expire-nya, ada batas masa berlakunya gitu. Wa tabi'at taha, dan konsekuensi dunia
tabqa itu tetap. Jadi kenikmatan dunia itu fana, rusak, expire, ada expire-nya, tapi konsekuensi dunia itu tabqa, kekal. Artinya kalau kita mendapatkan kenikmatan, konsekuensinya ya berarti kita menikmati kenikmatan itu, mencicipi kenikmatan itu, dan kita harus bersyukur, gitu kan. Wa qala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof, sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan unzur, berfikirlah atau pandanglah ila dunya, kepada dunia, nadroz zahidi, seperti pandangannya orang-orang yang zuhud, asketis, orang-orang yang asketis, al-mufarik, yang berpisah laha, kepada dunia, wala tata'ammalaha, dan kamu janganlah berangan-angan terhadap dunia, ta'amulal asyiki, seperti angan-angannya orang yang kasmaran, orang yang jatuh cinta, ar-romiki, yang melirik, yang naksir, biha, terhadap dunia. Nah ini, jadi sebagian para filosof mengatakan pandanglah dunia sebagaimana cara pandangnya orang yang zuhud, asketis, sederhana. Orang-orang yang sederhana, yang sudah dalam hatinya itu tidak ada ketergantungan terhadap dunia. Dan janganlah kamu mengangan-angan atau memandang dunia dengan cara pandangnya orang yang sedang kasmaran terhadap dunia. Jadi dunia itu jangan dipandang seperti kekasih abadi kita. Kita sebagai orang yang asyik, orang yang cinta mati gitu terhadap dunia, itu jangan seperti itu. Karena dunia itu kan seperti yang dijelaskan tadi, kenikmatannya itu fana, keadaannya itu terus berubah-ubah, kenikmatannya pun berpindah-pindah, satu orang ke orang yang lain, satu negara ke negara yang lain, satu peradaban ke peradaban yang lain, sehingga tidak ada keabadian. Waqala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian para penyair, ala innamad dunya ka ahlami naimi, wa ma khairu 'aishin la yakunu bidaimi, ta'ammal idza nilta bil amsi laddata, fa'afnaitaha hal anta illa kahalimi, fakam ghafilin anhu wa laysa bighafilin, wa kam naimin anhu wa laysa binaimin. Ala, ingatlah kamu, innamad dunya, sesungguhnya dunia, ka ahlamin naimi, itu bagaikan mimpinya orang yang sedang tidur. Wa ma khairu 'aishin, dan tidak ada yang lebih baik, aishin, penghidupan, la yakunu, itu tidak ada, khairu 'aishin, bidaimin, yang langgeng, yang kekal. Jadi ingatlah gitu, sesungguhnya dunia itu bagaikan mimpinya orang yang sedang tidur. Itu kan. Tidak ada
uh, penghidupan yang lebih baik kecuali penghidupan itu adalah penghidupan yang abadi, yang kekal. Sedangkan dunia ini itu hanya seperti orang yang sedang mimpi gitu. Jadi orang sedang mimpi kan ada batas waktunya. Ketika terjaga, maka episode mimpi itu selesai gitu. Atau pertunjukan mimpi itu selesai ketika terjaga. Makanya ini sangat sebentar, dunia itu sangat sebentar. Makanya kehidupan itu tidak ada yang lebih baik kecuali kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan setelah kehidupan. Kita itu kan mengalami banyak kehidupan. Sebelum masuk ke ruh, kehidupan kita adalah alam nabati. Mungkin tumbuh-tumbuhan, lalu kemudian ruhullah, lalu kemudian setelah masuk ke rahim ibu, kita memiliki kehidupan alam rahim, itu kan. Setelah keluar dari alam rahim, kita hidup di alam dunia, ya kan. Setelah kita keluar atau meninggalkan alam dunia, maka kita hidup di alam kubur, alam barzakh, alam akhirat. Nah, di mana kita hidup kekal itu? Kita hidup di rahim dalam waktu 9 atau 12 bulan, 9 bulan di rahim itu sangat sebentar. Lalu kemudian kita tinggalkan kehidupan rahim itu, lalu kemudian masuk ke kehidupan alam dunia. Alam dunia pun sangat sebentar. Kita tinggalkan lagi. Jadi tidak ada kehidupan yang kekal. Seperti mimpi gitu. Nah, makanya kehidupan yang paling baik adalah kehidupan yang kekal nanti gitu. Episode berikutnya yaitu di akhirat. Kalau hidup di dunia itu seperti mimpinya orang yang sedang tidur. Ta'ammal, renungkanlah kamu atau angan-anganlah kamu. Idza manilta, ketika kamu memperoleh, ya kan, bil amsi, di kemudian hari, di hari esok, memperoleh apa? Ladzatan, terhadap kenikmatan. Fa'afnaitaha, maka kamu merusak terhadap ladzat itu. Hal anta, apakah kamu tidak ada illa kahalimin, kecuali seperti orang yang sedang mimpi. Ya kan? Jadi ketika kamu renungkanlah, kata itu. Ketika kamu suatu masa, suatu hari itu mendapatkan kelezatan. Ya kan? Lalu kemudian kamu rusak sendiri kelezatan itu. Ya kan? Karena kelezatan itu memang ada batas waktu. Gitu kan. Nah apakah kamu ini tidak lain kecuali seperti orang yang sedang mimpi gitu. Jadi mendapatkan mencicipi kenikmatan, lalu kemudian setelah dicicipi, lalu kemudian kenikmatan itu hilang gitu. Nah, apakah itu bukan seperti mimpi, katanya gitu. Tentu seperti mimpi, karena sangat cepat gitu.
Fakam ghafilin, betapa banyak orang yang lalai anhu dari khairu aishin, walaysa dan tidak ada, ghafil itu bi ghafilin, orang yang lalai, orang yang merasa lalai. Jadi betapa banyak orang yang lalai dari kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan yang abadi, tapi dia tidak merasa sebagai orang yang lalai. Gitu. Jadi hidup di dunia, tapi melalaikan masa depannya, yaitu hidup di akhirat nanti. Nah, orang yang hidup di dunia ini betapa banyak gitu kan, yang melalaikan kehidupan abadinya nanti. Tapi dia tidak merasa bahwa dia lalai. Gitu. Wa kam naimin. Nah ini, dan betapa banyak orang yang tidur anhu dari khairu aishin, kehidupan yang lebih baik itu, walaysa dan tidak ada, naim itu binaimin, orang yang tidur. Jadi betapa banyak orang yang tidur dari kehidupan yang lebih baik, tapi hakikatnya dia itu tidak tidur. Jadi orang yang tidur tapi tidak tidur. Orang yang tidur dari kehidupan yang lebih baik, yaitu di akhirat, tapi sebenarnya dia tidak tidur. Artinya, di dunia ini kan kita tidak tidur. Tidur itu kan sebagian waktu dari yang kita miliki. Tapi sebagian waktunya tidak tidur. Tapi kita tidur dari kehidupan masa depan kita yang lebih baik, yaitu kehidupan di akhirat. Kita tidur karena kita tidak mementingkan, memperhatikan, memperdulikan, karena kita tidak memperdulikan kehidupan di masa depan kita, yaitu kehidupan yang abadi. Gitu. Jadi kita memang tidak tidur, tapi kita tidur dari kepedulian kita atas kehidupan abadi di masa depan. Tuh. Wa kam naimin anhu wa laysa binaimin. Ya, sama seperti halnya ibaratnya zombie. Gitu. Kita hidup tapi hanya raganya saja. Gitu. Sedangkan pemikirannya mati, hati nuraninya bebal, mati, gitu. Atau bisa diistilahkan kam so'imin anhu wa laysa biso'imin, itu tubuh kita tidak tidur, itu kan. Walaysa binaimin, tubuh kita tidak tidur, tapi akal kita tidur, hati nurani kita tidur, gitu kan. Sehingga tumpul, tersumbat ketika kita ingin melakukan kebaikan, ketika ingin melakukan refleksi kebaikan, ketika ingin melakukan ibadah, gitu. Itu tumpul, gitu. Jadi seperti kita tidak tidur itu raganya saja, fisiknya saja, tapi ruhaniyahnya, pemikirannya itu kita tidur. Sehingga kita menidurkan
pikiran kita, hati nurani kita, ruhaniyah kita, sehingga kita tidak memikirkan kehidupan abadi di masa depan. Gitu. Waruya dan diriwayatkan Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi qala itu berkata Nabi min hawanid dunya itu bagian dari hinanya dunia alallahi atas Allah alla yu'si tidak dibuat maksiat illa fiha kecuali di dalam dunia wala yunalu dan tidak diperoleh sesuatu indahu di sisi Allah illa bitargiha kecuali dengan meninggalkan dunia. Jadi bagi dunia itu hina gitu atas Allah ketika di dunia itu tidak digunakan untuk maksiat, ya kan? Jadi pokoknya kalau kita hidup di dunia itu, ya kan, itu tidak untuk melakukan maksiat, itu kan. Nah, dan tidak akan kita dapatkan sesuatu di sisi Allah kecuali meninggalkan dunia tersebut. Ya, artinya bahwa dunia ini hina, itu kan. Yang mulia adalah Allah, gitu. Jadi kita tidak boleh menduakan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita ingin memperoleh sesuatu yang berada di sisi Allah, itu dengan cara meninggalkan dunia. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian bahwa kita harus senantiasa menggantungkan diri kita, orientasi kita kepada Allah. Tidak ada yang kita gantungkan kecuali Allah, ya kan? Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan sesuatu yang dimiliki, yang berada di sisi Allah. Tuh. Jadi dunia itu hina, tapi Allah itu maha agung. Kalau kita ingin meraih yang Allah miliki, maka tinggalkanlah selain Allah. Maka kita akan mendapatkannya. Artinya bahwa dunia ini kan milik Allah. Alam semesta, manusia, dan seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini, kekayaan dunia ini itu kan milik Allah. Ketika kita meninggalkan dunia dan orientasi kita menggantungkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang Allah miliki kepada kita, termasuk dunia. Jadi orientasinya itu perlu diluruskan. Orientasinya kita kepada Allah. Karena Allah adalah pemilik segalanya. Dunia ini adalah milik Allah. Itu sangat kecil, sangat hina di hadapan Allah. Karena itu hanya bagian kecil dari milik Allah. Dunia, materi, semesta, kekayaan alam dan lain sebagainya itu milik Allah. Nah,
ketika kita menggantungkan atau mengorientasikan diri kita kepada Allah dengan meninggalkan atau tidak menggantungkan kepada selain Allah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang Allah miliki itu. Gitu. Nah, akan terjadi disorientasi ketika kita ingin meraih sesuatu yang Allah miliki, tapi orientasi kita bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Itu. Bagaimana mungkin kita akan meraih sesuatu yang Allah miliki, tapi orientasi kita bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Itu. Ya, ibaratnya misalkan si A itu memiliki sesuatu. Nah, si B ini adalah tidak memiliki sesuatu itu. Bahkan B ini adalah bagian dari yang dimiliki oleh si A, misalkan. Nah, kalau menurut logikanya, maka orientasi kita kalau ingin mendapatkan sesuatu yang dimiliki oleh A, maka orientasi kita ke A, bukan ke B atau ke C gitu. Apalagi B, C itu juga milik A gitu. Nah, jadi itulah jadi sudah benar orientasi cara berpikirnya menjadi benar. Jadi Allah, dunia, alam semesta misalkan ya. Nah, Allah ini maha luhur, Allah ini maha agung. Kenapa dunia dan semesta ini rendah di hadapan Allah? Karena itu miliknya Allah, gitu loh. Karena miliknya Allah. Kita meninggalkan atau kita tidak berorientasi kepada dunia, karena dunia ini adalah miliknya Allah. Tapi kalau kita berorientasi dan menggantungkan kita kepada Allah, pemilik segalanya di antara dunia dan semuanya, maka apa yang Allah miliki itu akan Allah berikan kepada kita. Gitu. Jadi ini perlu sedikit dijelaskan. Karena kadang salah penafsiran, dikira bahwa kita tidak boleh mencari dunia, dikira kita tidak boleh tidak boleh kaya, tidak boleh mencari harta. Bukan begitu cara berpikirnya, bukan begitu tafsirannya. Jadi kan ini menjadi fatalis gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah kita tetap ikhtiar mencari duniawi, tapi kita harus ingat bahwa dunia itu milik Allah gitu loh. Jadi apa yang kita ingin peroleh dari dunia ini, ya kita harus berorientasi kepada pemilik dunia ini, yaitu Allah gitu. Agar ikhtiar kita itu memiliki orientasi yang benar ketika kita ingin mencari dunia dengan ikhtiar kita, dan kita dekat dengan pemilik dunia ini, maka itu akan memperlancar urusan dunia kita, dan kita pun mendapatkan ridho dari pemilik dunia ini, yaitu Allah itu. Jadi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, lalu harus miskin, lalu kemudian tidak punya apa-apa, enggak. Tapi wala yunalu ma indahu illa bitarkiha, itu artinya kita ini akan mendapatkan segala sesuatu yang Allah miliki
bagian dari sesuatu yang Allah miliki, itu ketika kita memiliki orientasi yang benar, yaitu mencari ridho Allah dan menyadari bahwa dunia ini ada pemiliknya, yaitu Allah. Allah itu maha kaya, itu kan, semuanya milik Allah, gitu. Nah, Warawa dan meriwayatkan Sufyan annal Khidir, sesungguhnya Nabi Khidir qala, itu berkata li Musa, kepada Musa alaihi wassalam, ya Musa, kata Khidir, wahai Musa, a'rid, berpalinglah kamu, anid dunya, dari dunia, wanbidha, dan buanglah kamu terhadap dunia, waro'aka, di belakangmu, di sampingmu, di belakangmu. Fa innaha, maka sesungguhnya dunia, laisat, tidak ada, laka, bagi kamu, bidarin, tempat, wala, dan tidak ada, fiha, di dalam dunia, mahallu qararin, tempat yang kekal. Wa inna maju'ilat, nah ini, tapi dijadikan ad-dunya, dunya, lil ubadi, bagi orang-orang yang beribadah, liyatazawwadu, supaya mendapatkan bekal. Ubad itu, orang-orang yang beribadah itu, minha, dari dunia, lil ma'adi, karena ma'ad, tempat kembali, yaitu akhirat. Nah ini, jadi Nabi Khidir berkata kepada Musa, wahai Musa, berpalinglah dari dunia dan buanglah dunia itu ke belakangmu. Artinya jangan di depanmu, tapi taruhlah dunia itu di belakangmu. Karena sesungguhnya dunia itu bukanlah tempat tinggalmu. Sebab dunia itu tidak ada mahallu qaror, tidak ada tempat yang abadi. Nah, karena itu dunia ini harus dijadikan tempat ibadah, tempat bercocok tanam kebaikan. Dengan ibadah dan kebaikan itu, seseorang dapat memiliki sangu, bekal, memiliki bekal untuk kelak nanti dipanen di akhirat itu. Jadi kalau dunia ini dijadikan tempat penyemaian atau tempat bercocok tanamnya kebaikan, kesalehan, ya kan, amal soleh, kebaikan, ibadah gitu, baik soleh personal, soleh individu, ini soleh sosial, dan ibadah, maka orang itu sama saja sedang mencari sangu atau mencari bekal untuk nanti di akhirat itu. Jadi kalau kita mencari nafkah, tujuannya agar dengan nafkah itu kita bisa khusyuk beribadah, tujuannya adalah untuk agar kita bisa menunaikan zakat, bisa haji, bisa menyantuni fakir miskin, menafkahi anak istri. Nah, ya kan? Itu semua ibadah. Itu semua kebaikan. Nah, maka dengan itu kita mendapatkan bekal untuk di akhirat. Sehingga ini
perlu diluruskan kalau ada pandangan yang fatalistik bahwa Islam itu pro terhadap kemiskinan gitu ya. Enggak. Jadi kita harus dunia ini untuk kita cari materi, tapi untuk ibadah, untuk kebaikan, menyemai kebaikan, untuk nafkah anak istri, untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, maka itu menjadi bekal kita nanti untuk di akhirat. Waqala dan berkata Isa ibn Maryam alaihissalam, ad-dunya, Isa berkata adalah dunia kontorotun, adalah jembatan. Jadi dunia itu kontoro, jembatan. Fa'biruha, maka kamu melewati kontoroh, wala tu'amiruha, dan janganlah kamu meramaikan kontoroh. Ya, jadi dunia ini adalah jembatan yang kamu lewati, dan jangan kamu berhenti lalu kemudian kamu ramaikan jembatan itu, gitu. Janganlah, yang kamu bangun adalah dirimu dengan hal-hal yang positif, agar ketika melewati dunia sebagai jembatan menuju akhirat, kita berhasil melewatinya dengan sukses dan mulus, gitu. Waqala dan berkata Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Ali. Jadi karramallahu wajhah, kenapa Ali itu bukan radhiyallahu anhu tapi karramallahu wajhah, itu ada dua alasan menurut para ulama. Yang pertama, karena Ali itu Islam sejak kecil, sejak masih balita. Itu awaluman aslama minas sobi, itu ya Ali. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak kecil, dari balita, itu Ali. Yang kedua, konon katanya mata atau wajahnya Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, tidak pernah melihat kemaluan orang lain, dan tidak pernah melihat hal-hal yang buruk. Makanya diistilahkan karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya atau dirinya Ali itu. Apa yang dikatakan Ali? Yasifu, Ali itu mensifati ad-dunya terhadap dunia. Awaluha, adapun awalnya dunia, anaun, itu kesengsaraan. Wa akhiruha, adapun akhirnya dunia, fanaun, adalah kerusakan atau fana. Halaluha, adapun halalnya dunia, hisabun, itu ada hisabnya, ada perhitungannya. Wa haramuha, adapun sesuatu yang diharamkannya dunia, iqabun, itu ada siksa. Itu. Jadi sehalal-halalnya dunia yang kita dapatkan itu nanti dihisab, ya kan? Jadi nanti di akhirat ada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Jadi di total sesuatu yang kita dapatkan meskipun halal. Nah, haramnya tentu di situ ada siksa.
Man adapun seorang soha, itu sembuh, ya. Man itu fiha di dalam dunia, amina, maka man itu seorang itu aman. Waman adapun seorang marido itu sakit, man itu fiha di dalam dunia, nadama, maka getun, menyesal. Waman adapun seorang istaghna yang butuh, ya kan, butuh. Fiha di dalam dunia, fitanun, maka orang itu mendapatkan fitnah. Waman adapun seorang iftaqarra itu melarat atau ya fakir, man itu fiha di dalam dunia, khiznun, maka susah. Waman adapun seorang sa'aha, yaitu mengejar man itu terhadap dunia, fatathu, maka dunia itu akan memutus man tersebut. Waman adapun seorang qa'ada, itu duduk man itu anha dari dunia, atathu, maka dunia itu datang terhadap man. Waman adapun seorang nadhoro, itu melihat man itu ilaiha kepada dunia, amathu, maka dunia itu akan membutakan man tersebut. Waman adapun seorang nadhoro, itu mengangan-angan atau mengalap ibroh, mengambil ibroh, mengambil pelajaran, man itu biha terhadap dunia, basorothu, maka dunia itu akan memberitahukan kepada man. Panjang sekali ya perkataannya Ali. Jadi kalau orang itu berambisi mencari dunia, maka dia akan terkena fitnah. Itu katanya, barang siapa yang miskin dunia, dia susah. Itu maka, tapi yang terpenting adalah man nadhara biha basarathu, itu orang yang mengambil pelajaran ibroh dari dunia, ya kan, maka dunia itu akan memberitahu kepada orang tersebut. Jadi dunia ini harus dipelajari, gitu. Dunia ini harus ditafakuri sehingga kita mendapatkan pelajaran dari yang ada di dunia. Kalau kita mentafakuri, kalau kita mencari ibroh, pelajaran dari dunia ini, maka dunia akan memberitahukan kepada kita, gitu. Jadi makanya ini waman nadhara biha basarathu itu seperti hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillahi. Jadi berfikirlah terhadap makhluk Allah. Kita diwajibkan, dianjurkan untuk memikirkan makhluknya Allah. Makhluk itu apa? Masih Allah, segala sesuatu yang selain Allah itu adalah makhluk. Nah, dan kita wajib untuk merenungkan dan memikirkannya itu. Dengan melalui apa? Ya dengan melalui riset, observasi, dengan melalui penelitian. Itu. Kalau kita ingin mengetahui kandungan
bumi ada apa saja, ada emas, ada logam, ada besi, ada uranium, ada batu bara dan lain sebagainya yang ada di perut bumi ini, kekayaan alam yang ada di perut bumi, maka tafakkaru, berfikirlah dengan melalui penelitian, observasi, eksplorasi, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin mengetahui tumbuh-tumbuhan, tafakkaru, berfikirlah tumbuh-tumbuhan itu mengandung vitamin apa, khasiat apa, dan lain sebagainya. Makanya di sini waman nadhara biha basaratu, barang siapa yang mengangan-angan, memikirkan alam, mencari ibroh, pelajaran dari alam semesta ini, maka alam semesta ini akan memberitahu kepada kita. Kalau kita bertafakur tentang laut, melalui penelitian, maka laut itu akan memberitahu kepada kita apa saja yang terkandung di dalam laut itu. Kalau kita memikirkan, merenungkan dan meneliti soal binatang, soal tumbuh-tumbuhan, maka semesta yang kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan itu akan memberitahu kepada kita, dan seterusnya. Jadi itulah bagaimana kita menyikapi dunia. Itu. Mungkin pengajian pagi hari ini dicukupkan, bisa dilanjut nanti malam. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.